Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi serta tugas untuk pertemuan tanggal 21 Maret kemarin. Karena mohon maaf kemarin belum sempat buat videonya. Nah, untuk minggu ini yang jelas saya akan membahas mengenai thresholding. Jadi thresholding itu misal saya punya gambar. Jadi gambarnya adalah grayscale atau gray level, yang dimana nanti saya harus membuat suatu batasan nilai. Dengan batasan nilai itu bisa dicari dengan cara model statistik, boleh dicari dengan model lainnya, yang mana nanti dari nilai threshold itu akan dipakai untuk mengubah gambar yang awalnya gray level menjadi biner, yaitu hitam dan putih. Nah, gambar tersebut itu yang nilainya kurang dari batas threshold, maka akan dijadikan 0. Yang lebih dari sama dengan threshold akan dijadikan 1. Jadi model. Nah, ini persamaannya. Jadi ini jika gambarnya adalah misal ya, gambarnya adalah nilainya lebih dari threshold, itu akan dijadikan 1. Ini. Jadi foreground itu foreground itu objeknya, kalau yang 0 itu background. Jadi kalau gambarnya kurang dari nilai intensitas, gambarnya kurang dari threshold, maka akan menjadi 0. Terus kemudian nih saya contohkan ilustrasi gambar. Ini gambar grayscale atau gray level, yang dimana saya mencari nilai batasnya dulu. Nilai batas tersebut bisa dicari, misalkan saya dari nilai rata-rata gambarnya, nilai rata-rata image ini berapa, nah itu yang sebagai threshold. Nanti kalau kurang dari nilai batas akan jadi 0, jadi hitam-hitam ini adalah 0. Terus yang lebih dari batasnya akan menjadi 1. Jadi yang 1 ini berarti istilahnya yang cerah. Kan gambar biner atau bilevel itu hanya ada angka 0 dan 1. Untuk mencari nilai batasnya atau batas nilainya itu bisa menggunakan manual. Berarti manual itu kita input dulu. Misalkan saya punya, misal ini saya ilustrasikan dalam bentuk gambar di Excel ya. Misal saya punya gambar di Excel. Kan 1 0 itu biner. Misal ini saya punya citra asli. Citra asli ini terus ini kan gambar grayscale. Citra asli ini ukurannya adalah 5 ya. Saya mau buka ke biner. Jadi langkahnya gimana? Hitung dulu nilai batasnya, atau nilai batas itu istilahnya adalah threshold. Nah, untuk menghitung nilai threshold ini dengan banyak cara. Nah, kalau yang di sini PPT-nya menunjukkan manual. Misal ini contoh yang pertama adalah manual. Kalau dengan manual berarti saya buat nih, saya nilai thresholdnya misalkan disimbolkan dengan T, nilainya adalah 23 misal. Misalkan 30 misal. 30. Berarti kalau menggunakan persamaan, ini persamaannya. Nah, ini. Jika nilainya kurang dari threshold, berarti gambarnya ini kebalik.
0 yang lebih dari threshold berarti minimum gasnya 1. Atau bisa saya sebenarnya mau dirubah mana yang background dijadikan 0, terus foregroundnya dijadikan 1 bisa. Atau sebaliknya backgroundnya dijadikan 1 berarti putih, foregroundnya dijadikan hitam. Itu terserah sih. Tapi secara umum ini yang sering dipakai. Nah, ini persamaannya ya. Nah, terus berarti caranya rubah gimana? Caranya rubah ke bentuknya berarti jika setiap pixel dicek apakah kurang dari threshold, ini thresholdnya. Jika benar berarti dijadikan 0, jika tidak 1, sudah selesai. Nah, inilah yang dinamakan gambar biner, hanya antara 0 dan 1. Ini namanya menggunakan manual thresholding. Disebut manual thresholding karena nilai T-nya kita input manual, terserah kita. Misalnya ini saya rubah, jadi 40, kan bisa. Tapi nanti di sininya dia akan berubah. Itu nggak berubah, ini pasti ada kesalahan. Ini saya kunci. Nah, kunci. Nah, kalau ini saya rubah 30, nah berubah. Kalau ini saya rubah 25, nah berubah ya. Jadi ini namanya manual thresholding. Terus berikutnya ada automatic thresholding. Kalau automatic thresholding itu bisa dimasukkan dalam bentuk global, bisa juga dimasukkan. Apa maksudnya lokal? Ini yang membedakan global sama lokal. Misal kita punya gambar ilustrasi ya, saya punya gambar satu, ini gambar satu. Nah, yang namanya global itu berarti mencari nilai thresholdnya secara keseluruhan ini, keseluruhan dari gambar. Tapi kalau yang disebut dengan lokal, nah, namanya lokal berarti dibagi. Misal saya bagi menjadi 4 area seperempat pertama dicari sendiri mainnya, area seperempat yang kedua dicari mainnya. Misal kalau mencari nilai menggunakan main berarti terus di rata-rata, itu namanya lokal. Lokal itu berarti dibagi area. Terus dari masing-masing baik itu lokal ataupun global, yang namanya automatic thresholding berarti untuk mencari nilai batas thresholdnya itu kita langsung menggunakan suatu algoritma. Dia menghitung sendiri, dari hitungan itu terus langsung dilakukan konvert. Itu bedanya. Jadi contohnya itu kayak gini. Ini tadi kan menggunakan manual thresholding. Nah, kalau yang automatic thresholding, berarti nilai thresholdnya itu pakai algoritma, pakai hitungan, jadi dia secara otomatis. Berarti kita tetap hitung dulu, hitung nilai thresholdnya. Misal saya menggunakan rata-rata, berarti nilai T-nya saya pakai rata-rata. Berarti saya hitung rata-rata itu fungsi di Excel-nya average. Ini dicari rata-ratanya. Oke, udah. Nah, ini 34. Berarti caranya merubah ke bentuk binernya gimana? Rubah ke bentuk binernya ya sama seperti tadi. If jika nilai ini kurang dari sama dengan batas ambangnya, misalnya threshold di batas ambang, berarti nilainya 0, jika tidak 1. Terus setiap pixel dicek, karena pixelnya jumlahnya 5 kali 5 ya udah dicek. Ini kalau menggunakan main ya, ini kalau menggunakan. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa yang namanya manual berarti kita menginputkan manual. Terserah kita, misalnya pakai 70 ya monggo, berarti hitam semua nanti. Mau pakai misalkan 20 ya silakan, berarti nanti hasilnya tetap ada yang 0. Nah, tapi kalau yang menggunakan automatic berarti menggunakan rumus, menggunakan suatu
hitungan aritmatika, menggunakan statistik. Jadi ada suatu riwayat gimana caranya mendapatkan nilai thresholdnya, gimana caranya, berarti bisa menggunakan MEN, bisa menggunakan misalkan median, bisa menggunakan modus, ya terserah. Itu namanya automatic thresholding. Nah, ini kalau secara konsep lah. Berarti kalau menggunakan hitungan di MATLAB, apakah ada, Bu? Ada. Jadi misal kita punya gambar, saya pindah air. Gambar harus dalam bentuk grayscale dulu. Citra. Inggris. Gambarnya berarti masih dalam bentuk warna 3 ya. Jadi coba dulu ke grayscale. Nah, kalau sudah, terus dicari minnya. Caranya mencari minnya gimana? Sama di fungsi MATLAB sudah ada. Tuh, misalnya ini T, saya variabelnya T. T itu nilai threshold. Min. Kenapa kok 2 kali? Iya, biar hanya 1 nilainya minnya. Kalau nanti min 1 itu munculnya tergantung, ada yang per baris dicari minnya, ada yang per kolom dicari minnya. Nah, ini kan hanya mintanya 1. Jadi 1 image ya berapa nilai minnya? Hanya 1. Tidak per baris, tidak per kolom, hanya 1. Jadi nilai min dari gray. Nah, nanti kalau misalkan koma, nah itu harus dibulatkan, tidak boleh koma, harus dibulatkan. Berarti caranya membulatkan gimana? Pakai fix. Ada fungsi fix, udah. Nah, ini T-nya berarti 115. Nah, caranya merubah gimana ke bentuk biner, ini hasil biner. Kita lakukan looping ya, karena tadi kan ngeceknya per baris per kolom, berarti setiap pixel, berarti kita gunakan looping. Cek dulu berapa ukuran M sama N. M itu baris, N itu kolom. Berarti M itu baris, N kolom. Size itu untuk ngecek ukuran dari gambarnya. Gray. Oke. Nah, berarti barisnya sebanyak 183, kolomnya 275. Terus kita lakukan perulangan for I sama dengan 1 sampai dari M, ini barisnya. For J sama dengan 1 sampai N, ini kolomnya. Terus dicek nih, berarti biner. Biner itu hasil gambarnya, biner. I, J setiap baris koma. Oh maaf, ini if dulu ya. Nah, error. Saya ulang. For I sama dengan 1 sampai M. For J sama dengan 1 sampai N. Jika, ini kondisinya, jika nilai threshold tadi, jika gambar ya pixelnya ya I, J kurang dari T, berarti nilai gambar barunya saya simpan dengan I biner, maka gambar binernya sama dengan 0. Else biner J, N untuk if, N untuk for, N untuk for lagi. Nah, ini hasil binernya. Ini ya. Loh, kok double ya, dirubah aja untuk ke logic. Biner sama dengan logic. Yang saya lupa dicek dulu logic. Logikal. Nah, logikal. Logikal. Oke, kalau sudah silakan dicek gambarnya fingur, info, biner. Nah, ini gambarnya. Oke, ini materi untuk tanggal 21. Berarti tugasnya apa? Ya, secara garis besarnya tugasnya adalah
silakan diambil satu gambar seperti ini, ngambil satu gambar, kemudian gambarnya misal gambarnya dalam bentuk berwarna, berarti dirubah dulu ke bentuk grayscale. Setelah dirubah ke bentuk grayscale, silakan dicari nilai thresholdnya menggunakan main. Setelah mendapatkan nilai mainnya, kemudian silakan dikonvert ke bentuk biner, terus ditampilkan. Nah, itu semuanya di istilahnya di print screen, di Word. Terus Excelnya juga sama. Excelnya contoh misalkan menggunakan gambar tadi kan, gambarnya kan grayscale ya ini. Nah, ini silakan diambil, misalkan ukurannya diambil ini, yang ini misal ukuran dipakai adalah 7x7 ya, diambil terus dikonvert, sama dicari nilai mainnya, terus di print screen. Terus yang dikumpulkan apa? Yang velvet saja ya, yang velvet saja. Di Word itu akan terlihat nanti print screen-nya. Semakin jelas kamu semakin jelas kamu print screen, itu memudahkan saya memahami. Tapi kalau kalian tambah menampilkan zip, mengsubmitnya dalam bentuk zip, itu malah saya ini kesulitan, harus harus di-download dulu zipnya, terus saya buka isi tok, nambah penggawean gitu loh. Nah, mending ditaruh di Word satu file Word aja, terus nanti disubmit, dikasih nama, NIM, di Word-nya aja, nggak usah di komentarnya, di Word-nya aja dikasih nama, NIM, ya di print screen semua seperti tugas minggu lalu gitu. Saya menilai dari segi originalitas, jadi tidak plagiat ya. Jadi konsep harus dipahami, menggunakan di programnya juga harus dipahami. Yes. Ini video yang saya sampaikan untuk materi, langkah-langkahnya. Semoga bisa dipahami. Kalau mau tanya boleh di komentarnya, boleh. Tapi kalau komentarnya hanya menampilkan nama dan NIM, jangan ditulis di Word-nya aja. Waktu nulis di tugasnya itu kan tulis nama, NIM di Word, terus nanti disubmit. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.